Abis sholat subuh, tiba-tiba Imam Mahdi udah turun. Mana yang ngumumin pasukan bersenjata lagi kan? Non-Muslims entering Mecca, especially the Grand Mosque, is strictly forbidden. Mereka adalah pasukannya Imam Mahdi. Berdasarkan banyak request dalam sebulan ini, gue sekarang mau bahas satu peristiwa yang apa ya? Ya mengerikan lah bisa dibilang. Ya gimana nggak ngeri, lu bayangin aja. Di Masjidil Haram, di tempat paling sucinya umat Islam, ternyata pernah terjadi peristiwa mematikan loh. Peristiwa pemberontakan berdarah yang bawa-bawa Imam Mahdi. Waduh. Tapi ini tuh sebenarnya peristiwa apa sih? Kok bisa peristiwa kayak gini terjadi di Masjidil Haram? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas tragedi Masjidil Haram 1979. Peristiwa berdarah, tragedi berdarah, pemberontakan berdarah yang dilakukan sama sosok yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Di Learning by Googling. Ya, jadi walaupun Arab Saudi itu jadi salah satu negara Timur Tengah yang paling adem ayem sekarang, nggak kayak banyak negara tetangganya yang ngalamin krisis keamanan, tapi ternyata Arab Saudi itu pernah juga loh ngalamin aksi teror yang bisa dibilang nggak disangka-sangka. Aksi teror yang sering disebut sebagai pendudukan Mekah 1979, atau kadang disebut juga penyerangan Masjidil Haram 1979. Dan ya sesuai namanya, peristiwa ini tuh emang terjadi di Masjidil Haram di tahun 1979. Dan terjadi selama 14 hari, dari tanggal 20 November 1979 sampai tanggal 4 Desember 1979. Emang gimana kejadiannya? Jadi kalau menurut TRT World, di tanggal 20 November 1979 pagi, semuanya tuh sebenarnya berjalan normal-normal aja. Dan kebetulan di tanggal yang sama, umat Islam tuh lagi ngerayain tahun baru 1400 Hijriah. Jadi genap 14 abad tuh kalender Islam waktu itu. Dan kayak hari-hari biasanya, pagi itu Masjidil Haram yang diperkirakan berisi 50.000 orang jemaah dari seluruh dunia, mereka tuh lagi ngelaksanain ibadah sholat subuh. Nah, waktu prosesi ibadah sholat subuh menuju akhir, tiba-tiba ada sekitar 200-an orang jemaah yang ngeluarin senjata api otomatis dari balik pakaian mereka. Terus beberapa di antara mereka juga jalan ngedeketin tempat imam sambil nodongin senjata yang mereka selundupin tadi ke para jemaah dan imam yang lagi sholat subuh. Jir. Kebayang gak lu lagi sholat husu-husunya di depan Ka'bah, tiba-tiba pas sholatnya mau kelar, itu ada banyak orang tuh yang nenteng dan nodongin senapan. Ya kan pasti bingung-bingung takut dong. Dan begitu sholatnya kelar, begitu imam habis salam, Juhaiman Al-Utaibi, salah satu orang yang maju ke dekat imam tadi, dia langsung nyamber mikrofon dan nyampein sebuah pesan. Pesan yang kurang lebih tuh isinya kayak, "Hari ini kami menyampaikan bahwa Sang Mahdi telah turun ke bumi. Ia akan membawa keadilan dan kebenaran di dunia yang sudah penuh dengan ketidakadilan dan penindasan." Gila gak lu? Langsung bawa-bawa Imam Mahdi, anjir. Oh iya, buat yang mungkin belum tahu nih, buat yang mungkin non-muslim, jadi Al-Mahdi atau di kita biasa disebutnya Imam Mahdi, beliau tuh merupakan sosok pemimpin ideal yang bakal muncul di akhir zaman buat mimpin umat Islam lepas dari kezoliman. Dan dipercaya munculnya sosok Imam Mahdi ini tuh bakal jadi salah satu penanda awal akan datangnya hari kiamat. Sebelum nanti Nabi Isa turun juga ke bumi. Itu yang diajarkan di Islam tuh begitu. Nah, ngedenger pengakuan kayak gini jelas pada kaget lah orang-orang. Lu bayangin aja, lagi di Masjidil Haram lu. Pas banget tuh, pas tahun baru 1400 Hijriah lagi. Abis sholat subuh, tiba-tiba Imam Mahdi udah turun. Mana yang ngumumin pasukan bersenjata lagi kan? Pasti bingung lah otak nyernanya. Makanya kalau menurut beberapa saksi mata, waktu pengumuman soal munculnya Al-Mahdi tadi disampaikan, beberapa orang jemaah tuh ada yang ikutan teriakin takbir. Soalnya ya tadi, kejadiannya kan di Masjidil Haram, mana pas banget tuh sama tahun baru 1400 Hijriah tuh. Jadi ya kalau dicocok logiin ya berasa masuk, makanya nggak heran kalau ada yang percaya akhirnya di situ. Nah, sebelum kita lanjut bahas Imam Mahdinya, gue mau bahas kelompok bersenjatanya dulu nih. Sebenarnya mereka nih siapa sih? Jadi kalau menurut Al Jazeera, orang-orang bersenjata ini tuh merupakan satu kelompok Salafi, satu kelompok Islam Sunni ultrakonservatif, yang nyebut diri mereka sebagai Al-Jamaah Al-Salafiyah Al-Muhtasibah
atau disingkat JSM. Atau kadang juga anak-anak buahnya Juhaiman yang ngerebut mic tadi, mereka tuh nyebut diri mereka sebagai Al-Ikhwan, saudara, brother, pisai. Dan memang kelompok JSM yang ngelakuin aksi di Masjidil Haram ini, mereka tuh dipimpin sama Juhaiman Al-Utaibi. Orang yang tadi ngerebut mic terus ngumumin kalau Al-Mahdi udah dateng. Dan Juhaiman Al-Utaibi ini sendiri bisa dibilang dia tuh emang orang yang lumayan berpengaruh lah. Kenapa bisa berpengaruh? Soalnya dia tuh merupakan keturunan Sultan bin Bajat Al-Utaibi, syekh dari suku Baduy Utaibi yang juga jadi pemimpin dari kelompok JSM tadi. Jadi kalau kelompok JSM menyerang Masjidil Haram tadi, itu memang dipimpinnya sama Juhaiman. Makanya kan mereka kan namanya kan disebutnya kan Al-Ikhwan tadi kan. Tapi kalau JSM secara organisasi besar, itu dipimpinnya sama Sultan bin Bajat Al-Utaibi ini. Nah, waktu Raja Abdul Aziz berusaha nyatuin Arab Saudi di tahun 1910, JSM tuh jadi salah satu kelompok yang setia ngedukung Raja Abdul Aziz. Tapi sayangnya setelah Arab Saudi terbentuk, JSM sama kerajaan Saudi tuh malah nggak akur tuh. Mereka mulai nggak sepaham. Di sisi keluarga Al Saud, mereka tuh pengen Arab Saudi jadi negara modern. Tapi di sisi JSM, mereka pengen Arab Saudi lebih memperkuat nilai-nilai Islam. Mereka pengen Arab Saudi tuh lebih konservatif lah. Dan pandangan inilah yang terus diturunin ke para pengikut JSM, termasuk ke cucu syekhnya, termasuk ke Juhaiman Al-Utaibi, yang mimpin penyerangan ke Masjidil Haram tadi. Ya, emang susah sih ya kalau udah masalah ideologi gini tuh ya. We should rewind a bit and meet Juhaiman Al-Utaibi, the mastermind of the siege. He came from an influential family. His grandfather, Sultan bin Bajad Al-Utaibi, played a big part in uniting Saudi Arabia. But he clashed with the Saudi ruling family over the country becoming more westernized. Nah, masih menurut Al Jazeera, waktu Juhaiman belajar agama di Madinah, dia ketemu tuh sama Muhammad Abdullah Al-Qatani, orang yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Terus gimana dia bisa percaya? Jadi awalnya Al-Qatani tuh ngaku kalau dia dapat mimpi yang isinya petunjuk kalau dia adalah Sang Mahdi. Terus kalau menurut Juhaiman, Al-Qatani juga tuh memenuhi pertanda kalau dia adalah Imam Mahdi sesuai dengan yang disebut dalam hadis. Kayak misalnya dari namanya itu dia sama tuh kayak namanya Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah kan namanya kan Muhammad bin Abdullah ya. Nah, Al-Qatani itu namanya Muhammad Abdullah Al-Qatani. Jadi emang mirip-mirip tuh. Terus pertanda lainnya juga dia datang daerah utara, sama fisiknya juga tuh dianggap sesuai sama deskripsi di hadis. Ya pokoknya cocok logi sampai akhirnya Juhaiman percaya kalau Al-Qatani ini adalah Imam Mahdi yang sebenarnya. Bahkan saking percayanya, adek perempuannya Juhaiman juga tuh akhirnya dinikahinnya sama Al-Qatani loh. Dan dalam perkembangannya, Juhaiman sendiri dia kemudian jadi seorang pendakwah yang dihormatin lah. Sampai dia punya pengaruh dan akhirnya berhasil ngumpulin pengikut setia. Dengan embel-embel bahwa mereka adalah pasukannya Imam Mahdi. Tapi ya kalau kita ngomongin orang yang ngaku sebagai Imam Mahdi tuh ini emang bukan fenomena baru ya. Dari zaman dinasti Umayyah, dari zaman dinasti Islam pertama, orang yang ngaku Imam Mahdi juga tuh bahkan udah ada. Atau nggak usah di Arab deh, di kita aja. Di kita juga kan ada kan orang-orang yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Ya bukan ada lagi sih, banyak malah ya. Bahwa yang bernama Ratu Adil Imam Mahdi Ratu Sunda udah ada di Jawa Barat, Kuta Tandingan, Karawang. Nah sebenarnya setahun sebelum peristiwa di Masjidil Haram ini, itu udah banyak tuh pengikut Al-Qatani yang berakhir di penjara sama aparat Saudi karena dianggap menyimpang. Apalagi mereka juga kan anti pemerintah kan. Tapi terus karena sebagian dari pengikut Al-Qatani itu berasal dari kalangan militer, baik yang masih aktif maupun yang udah pensiun, termasuk di sini Juhaiman. Berkat itu akhirnya walaupun banyak anggotanya yang ditangkepin, tapi persiapan aksi penyerangan ini tetap bisa berjalan mulus. Ya namanya punya member orang militer, ya pasti lebih gampang buat nyelundupin senjata. Terus apalagi beberapa pengikut Al-Qatani juga tuh ternyata merupakan orang berada. Jadi ya makin lancar udah persiapan mereka, walaupun banyak pengikutnya yang ditangkep-tangkepin. Kita balik ke aksi penyerangannya. Jadi setelah Juhaiman ngumumin kedatangan Al-Masih tadi, dari situ pintu-pintu Masjidil Haram tuh langsung ditutup dan dirantai dari dalam. Di situ beberapa petugas keamanan masjid juga tuh ada yang ditembak mati sama para anggota JSM. Dan habis pintu ketutup semua, mereka terus langsung ngambil posisi bertahan di lantai atas masjid sama di minaret masjid. Minaret tuh apa ya? Ini menara. Nah itu menara masjid tuh itu semuanya udah diisi sama sniper tuh akhirnya tuh. Jadi ya bener-bener pagi itu Masjidil Haram tuh langsung dikuasain dan diambil alih sepenuhnya sama anak buah Juhaiman dan Al-Qatani. Dan karena kejadiannya tuh cepet banget, mana masjid juga langsung dikunci dari dalam tadi kan. Jadinya orang-orang di luar tuh mereka tuh pada nggak tahu di dalam ada berapa orang, kondisinya masih hidup atau udah tewas, itu mereka pada nggak tahu tuh. Bener-bener clueless mereka.
Dan ketidaktahuan ini juga lah yang kemudian ngebikin pasukan Saudi pertama yang diterjunin buat ngatasin masalah ini justru terpaksa mundur setelah dapat serangan telak. Disebut ratusan orang pasukan Saudi ini nerima serangan dari dalam masjid, termasuk ditembakin sama sniper-sniper yang ada di minaret-minaret masjid tadi. Di situ langsung banyak yang gugur dan ya udah terpaksa mundur mereka. Ya gimana ya, itu kelompok bersenjata yang lagi menguasai masjidnya, mereka kan udah pada standby di posisi masing-masing kan sambil megang senjata kan. Jadi ya secara posisi ya emang lebih diuntungkan. Ngelihat ada yang gerak dikit tinggal jeger, ngelihat ada yang gerak dikit tinggal jeger. Ya gampang buat mereka jadi. They then took up defensive positions on the walls around the mosque, sniping security officers that were attempting to regain control. JSM cut communication lines, and so nobody from the outside knew what was really going on within the Grand Mosque. Terus sore harinya, pemerintah Saudi ngumumin kalau seluruh kota Mekah dievakuasi buat memudahkan upaya ngambil alih kembali Masjidil Haram. Oh iya, buat yang mungkin belum tahu, secara aturan ngelakuin kekerasan di dalam area Masjidil Haram tuh dilarang keras ya. Makanya ya mentok-mentok petugas keamanan di sana tuh ya cuma bawa pentungan. Dan karena ini juga lah, makanya gampang banget tuh masjidnya dibajaknya. Dan faktor ini juga yang ngebikin aparat jadi nggak bisa ngeluncurin serangan serius ke arah Masjidil Haram, yang akhirnya bikin mereka terus-terusan dipukul mundur sama pasukan JSM. Nah, pas pemerintah Saudi udah kebingungan gimana cara nyerangnya nih, pas udah kayak gitu, pas udah mentok, tiba-tiba mereka bisa bernafas lega setelah para ulama Saudi sepakat ngeluarin fatwa baru. Fatwa bahwa buat kondisi darurat kayak yang terjadi saat itu diperbolehkan pakai cara-cara kekerasan di Masjidil Haram. Dan ya menurut gua fatwanya masuk akal sih. Soalnya kalau nggak gitu kan banyak nyawa yang terancam di dalam masjid kan. Jadi ya emang harus dilakukan ini. Terus selain perkara fatwa, pemerintah Saudi yang nganggap ini krisis serius, mereka juga akhirnya minta tolong pasukan kepolisian taktis Prancis atau yang biasa dikenal dengan nama GIGN. Nah ini bantuan dari Prancis ini, bantuan dari GIGN ini, kalau di berita-berita tuh ada dua versi nih. Versi pertama, versi yang paling populer, nyebut kalau Saudi tuh minta bantuan nggak langsung dari GIGN. Jadi mereka tuh cuma minta saran aja, cuma minta dikasih arahan sama pelatihan singkat doang, nggak sampai ngerahin unit GIGN secara langsung. Tapi terus versi kedua nyebut kalau sebenarnya ada tuh pasukan GIGN yang diterjunin secara langsung tuh ada. Cuma karena emang kota Mekah tuh nggak bisa dimasukin sama orang-orang non-muslim, jadinya pasukan ini tuh mereka tuh pada mualaf dulu sebelum ngelancarin operasi di Masjidil Haram. Bisa gitu ya. Dan ini versi mana yang bener emang susah dipastiin sih. Soalnya kalau menurut BBC, operasi GIGN di Mekah ini waktu itu tuh emang harus bersifat rahasia. Buat menghindari kritik terhadap intervensi barat di tempat kelahiran Islam. Makanya akhirnya ya ini nggak banyak yang tahu sebenarnya gimana. In a desperate move, Saudi Arabia called in experts from France's GIGN, elite officers skilled in resolving such crises. But this move sparked a new challenge. Non-Muslims entering Mecca, especially the Grand Mosque, is strictly forbidden. Terus ya udah, setelah fatwa baru tadi keluar dan bantuan dari GIGN didapat, mulai deh tuh pasukan Saudi ngasih serangan balesan ke pasukan JSM. Kalau menurut BBC, pasukan Saudi tuh bahkan sampai ngerahin kendaraan lapis baja, artileri, dan helikopter buat ngelumpuhin pasukan JSM. Dan setelah beberapa hari pecah pertempuran di bagian luar masjid, pasukan Saudi akhirnya berhasil masuk ke bagian dalam masjid. Dan di sini selain berhasil ngejebol pintu, selain berhasil ngerengsek masuk, beberapa pasukan JSM yang sembunyi di ruang bawah tanah itu juga tuh dipaksa keluar sama pasukan Saudi. Gimana cara maksa keluarnya? Caranya pasukan Saudi ngebor lubang ke arah ruang bawah tanah. Terus sama mereka itu ruangannya lewat lubang tadi itu disemprot pakai gas. Semprot terus pokoknya sampai ruangannya penuh, sampai mereka nggak bisa napas. Nah, berkat strategi itu, pada kocar-kacir tuh anggota JSM yang ada di ruang bawah tanah, mereka semuanya pada kabur keluar. Dan waktu mereka keluar, mereka di situ udah ditungguin sama para pasukan Saudi. Dan ya udah, tembak-tembakan ada di situ mereka. Dan di pertempuran ini, pasukan Saudi tuh mereka tuh pakai serangan gas air mata sama pakai granat juga. Yang sayangnya itu ngebikin beberapa orang sandera jadi ikutan tewas tuh. Dan di situasi ini, ngelihat anak buahnya udah makin terdesak, si Al-Mahdi wannabe tadi, si Muhammad Al-Katani, dia akhirnya mutusin buat ikutan baku tembak. Dia akhirnya keluar tuh ikutan. Wah! Ya mungkin dia di sini harapannya tuh bakal dapat pertolongan dari Allah ya. Karena kan dia kan sosok Al-Mahdi kan, makanya pede dia keluar. Dan apalagi dengan dia keluar, dengan dia ikut perang langsung, itu harapannya pengikutnya tuh bakal dapat motivasi lebih buat terus berperang. Harapannya. Tapi sayangnya Al-Katani justru akhirnya ikutan gugur dan malah ngebikin pasukan JSM yang tersisa kehilangan motivasi bertempur.
Ya selama ini kan mereka kan bertempur kan karena yakin kalau Al-Qahtani adalah Imam Mahdi kan. Pas mereka ngeliat, lah kok Imam Mahdinya tewas ya? Mereka jadi mempertanyakan lah di kepalanya lah. Ini kita bertempur buat apa nih? Dan ya udah jadi hilang motivasi, udah. Dan singkat cerita, setelah kurang lebih 2 minggu didudukin sama pasukan JSM, akhirnya di situ pasukan Saudi berhasil ngambil alih lagi Masjidil Haram. Dan mereka nangkep para anggota JSM yang tersisa. Termasuk di sini Juhaiman. Saudi forces, with the help of the French military advisors, ended the siege on the 4th of December 1979. It took 2 weeks. 117 of these insurgents were killed in gunfight, 63 others were executed. This included their leader, Juhaiman al-Otaibi. Nah yang unik nih kalau lu inget tadi, sejak awal kan JSM tuh punya pandangan yang berbeda sama pemerintah Saudi ya. JSM pengennya Arab Saudi tuh lebih islami, lebih konservatif. Sementara pemerintah Saudi waktu itu, mereka pengennya tuh ngebangun Arab Saudi yang lebih modern. Nah motivasi penyerangan ini tuh sebenarnya sama. Kelompok yang dipimpin sama Juhaiman ini, mereka tuh ngelakuin aksi ini, ngelakuin penyerangan ini, sebagai bentuk perlawanan mereka ke Saudi yang pengen jadi negara modern yang deket sama negara-negara barat. Mereka nggak suka itu, akhirnya mereka protes. Akhirnya mereka melakukan aksi dengan cara nyerang atau menguasai Masjidil Haram. Nah, uniknya, walaupun akhirnya para anggota JSM yang tersisa, termasuk Juhaiman, itu dieksekusi secara diam-diam sama pemerintah Saudi. Tapi setelah peristiwa itu, pemerintah Saudi tuh malah mulai jadi lebih konservatif loh. Mereka mulai jadi sesuai dengan ideologi yang diinginkan sama JSM. Sejak saat itu, tempat-tempat hiburan dibatasi, kemunculan perempuan di TV dikurangi. Ya, pokoknya Saudi tuh jadi negara yang konservatif lah. Waktu itu. Kan kalau sekarang kan udah mulai terbuka lagi ya. Tapi ya waktu itu sempat tuh jadi lebih konservatif tuh sempat. Jadi walaupun aksi yang dilakuin sama JSM gagal, tapi apa yang mereka perjuangkan tuh bisa dibilang malah berhasil waktu itu. Bisa gitu ya. Dan uniknya lagi nih, kalau menurut Al-Arabi News disebut, anaknya Juhaiman, Hatal bin Juhaiman Al-Utaibi, di tahun 2018, dia tuh berhasil dipromosikan jadi kolonel di militer Arab Saudi. Disebut waktu serangan Masjidil Haram 1979 yang dilakuin sama bokapnya, waktu itu tuh Hatal tuh masih umur 1 tahun. Jadi ya emang unik juga sih ini kisahnya nih. Akhirnya dia malah gabung sama instansi yang udah ngabisin bokapnya loh. Udah kayak di film-film, Jir. Tapi kalau kita balik lagi ke tujuan JSM tadi gimana? Lu lebih setuju yang mana? Lu lebih setuju Arab yang konservatif atau Arab yang lebih terbuka? Yang mana nih? Silakan komen. There was a time when Saudi Arabia was a progressive state. The rulers did not control what people wore. The clerics did not dictate daily life. Independent thinking was promoted. Extremist doctrines were rejected. Men and women could interact in public in Saudi Arabia. There was such a time. But things changed after 1979, a fateful year that sent Saudi Arabia down the path of conservatism. What was Saudi Arabia like before 1979? كنا نعيش بحياة طبيعية جدا مثل بقية. We were living a very normal life, like the rest of the Gulf countries. Women were driving cars, there were movie theaters in Saudi Arabia, women worked everywhere. We were just normal people, developing like any other country in the world, until the events of 1979. Oke, sekian Lari Minggu kali ini tentang penyerangan Masjidil Haram 1979. Penyerangan yang dilakukan sama sosok yang ngerasa kalau dirinya adalah Imam Mahdi. Tapi sumpah gue sepanjang ngejelasin tuh jadi kebayang Imam Mahdi lokal sih. Di sini kan kelakuannya kan mereka kan kocak-kocak ya. Ya kalau lo mau revisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan